itu geofisika? Geofisika adalah cabang ilmu kebumian yang mempelajari sifat fisik bumi dan proses yang terjadi di dalamnya dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika. Geofisika mempelajari tentang apa? Nah, geofisika mempelajari tentang struktur dalam bumi, gelombang seismik, sifat listrik dan magnet batuan, kemudian medan gravitasi. Nah, untuk struktur dalam bumi adalah susunan lapisan-lapisan bumi yang terbagi menjadi 3, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Nah, untuk kerak bumi adalah lapisan luar terdiri dari batuan padat dan terbagi menjadi kerak benua dan kerak samudra. Nah, untuk mantel bumi adalah lapisan di bawah kerak yang sangat tebal. Mantel ini tersusun dari batuan panas yang bersifat plastis sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan lempeng tektonik. Nah, untuk inti bumi adalah lapisan paling dalam yang kaya akan besi dan nikel. Inti ini terbagi menjadi inti luar dan inti dalam. Kedua inti ini berperan penting dalam pembentukan medan magnet bumi. Nah, untuk gelombang seismik itu merupakan gelombang energi yang merambat melalui bumi akibat gempa bumi atau aktivitas tektonik. Gelombang ini terbagi menjadi 2 jenis, gelombang badan dan gelombang permukaan. Gelombang badan merupakan gelombang yang merambat melalui bagian bumi. Kemudian gelombang permukaan merupakan gelombang yang merambat di permukaan bumi menyebabkan kerusakan besar, contohnya seperti gempa bumi. Nah, kemudian untuk sifat listrik dan magnet batuan adalah kemampuan batuan untuk merespon arus listrik dan medan magnet yang penting dalam eksplorasi geofisika. Hal ini dipengaruhi oleh kandungan mineral, porositas dan fluida di dalam batuan. Nah, untuk medan gravitasi bumi adalah gaya teknik yang dimiliki bumi terhadap semua benda di sekitarnya akibat massa bumi menyebabkan benda jatuh ke arah pusat bumi. Kemudian untuk konsep dasar geofisika adalah perbedaan sifat fisik batuan. Setiap jenis batuan memiliki karakteristik fisik yang berbeda, misalnya batuan beku yang densitasnya tinggi, kemudian batuan sedimen yang densitasnya relatif lebih rendah, dan kemudian mineral logam yang sifatnya bersifat konduktif dan magnetik. Perbedaan sifat ini akan menghasilkan respon fisik ketika diukur dari permukaan seperti perubahan medan gravitasi, anomali medan magnet, perbedaan hambatan listrik, dan perubahan kecepatan rambat gelombang seismik. Untuk peran geofisika dalam industri pertambangan itu ada 6. Identitas zona mineralisasi, monitoring tambang dan lingkungan, kemudian mendukung resiko teknis dan biaya operasional, kemudian membantu pemetaan struktur dan sebaran batuan, kemudian mendukung perencanaan dan desain tambang, dan mengoptimalkan target eksplorasi. Nah, untuk identifikasi zona mineralisasi itu adalah geofisika membantu menemukan daerah yang yang berpotensi mengandung mineral berharga dengan mendeteksi perbedaan sifat fisik batuan di bawah permukaan. Nah, kemudian untuk monitoring tambang dan lingkungan ini digunakan untuk memantau kondisi tambang dan dampak terhadap lingkungan seperti pergerakan tanah atau perubahan air tanah. Nah, kemudian
kemudian untuk mendukung resiko teknis dan biaya operasional, ini data geofisika membantu mengurangi resiko kesalahan pengeboran dan menekan biaya operasional dengan memberikan gambaran kondisi bawah permukaan. Kemudian untuk membantu pemetaan struktur dan sebaran batuan, geofisika menekankan struktur geologi seperti patahan dan lapisan batuan sehingga memudahkan pemahaman kondisi geologi daerah tambang. Kemudian untuk mendukung perencanaan dan desain tambang, ini informasi geofisika digunakan untuk merencanakan lokasi dan metode penambangan yang lebih aman dan efisien. Kemudian untuk pengoptimalan target eksplorasi, geofisika membantu menekankan titik eksplorasi yang paling berpotensi, yang paling potensial sehingga kegiatan pencarian mineral menjadi lebih efektif. Peran interpretasi dalam geofisika. Interpretasi merupakan tahap paling krusial dalam kegiatan geofisika karena hasil akhir sangat bergantung pada kemampuan analisis dalam menghubungkan data fisik dengan kondisi geologi sebenarnya. Data geofisika tidak memberikan informasi langsung mengenai jenis batuan, melainkan respon fisik yang harus ditafsirkan. Kesalahan interpretasi dapat terjadi apabila analis tidak mempertimbangkan konteks geologi regional, sehingga integrasi data geologi lapangan menjadi hal yang sangat penting. Selanjutnya, ketidakpastian dalam interpretasi geofisika. Data geofisika merupakan data tidak langsung yang mempresentasikan respon fisik batuan terhadap suatu pengukuran. Akibatnya, interpretasi geofisika selalu mengandung ketidakpastian. Ambiguitas dapat muncul karena lebih dari satu model bawah permukaan dapat menghasilkan respon geofisika yang sama. Selain itu, asumsi yang digunakan dalam pemodelan juga memengaruhi hasil akhir. Oleh karena itu, hasil interpretasi geofisika harus dipahami sebagai pendekatan ilmiah, bukan gambaran kondisi bawah permukaan yang mutlak. Selanjutnya, yaitu pengaruh kondisi geologi terhadap respon geofisika. Kondisi geologi suatu daerah sangat memengaruhi respon geofisika yang terekam di lapangan. Struktur geologi seperti sesar, lipatan, dan zona alterasi akan menghasilkan respon fisik yang berbeda dibandingkan batuan yang homogen. Selain itu, keberadaan fluida seperti air tanah atau mineralisasi juga dapat mengubah sifat listrik dan elastis batuan. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap kondisi geologi awal sangat membantu dalam mempersempit kemungkinan interpretasi data geofisika. Selanjutnya, dinamika data geofisika di lapangan. Pengukuran geofisika di lapangan tidak selalu berjalan ideal karena kondisi alam dan aktivitas manusia dapat memengaruhi kualitas data. Faktor topografi, vegetasi, cuaca, serta gangguan buatan seperti jaringan listrik dan aktivitas alat berat dapat menimbulkan noise pada data geofisika. Oleh karena itu, proses akuisisi data harus direncanakan dengan baik, termasuk pemilihan waktu survei, konfigurasi alat, dan jalur pengukuran, agar data yang diperoleh tetap representatif terhadap kondisi bawah permukaan. Selanjutnya, peran geofisika dalam pengelolaan risiko tambang. Geofisika juga berperan dalam mengidentifikasi potensi risiko geoteknik yang dapat muncul selama kegiatan pertambangan. Informasi mengenai keberadaan zona lemah, rongga bawah tanah, atau variasi sifat batuan sangat membantu dalam perencanaan tambang yang aman. Dengan memanfaatkan data geofisika, risiko kecelakaan kerja dan kerusakan lingkungan dapat meminimalkan melalui perencanaan yang lebih matang. Selanjutnya, tantangan lapangan dalam survei geofisika. Pelaksanaan survei geofisika di lapangan
sering dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kondisi medan yang sulit, keterbatasan akses, dan faktor keselamatan kerja. Di area pertambangan, aktivitas alat berat dan getaran dapat memengaruhi kualitas data yang direkam. Oleh karena itu, perencanaan survei yang matang serta koordinasi dengan pihak terkait sangat diperlukan agar kegiatan geofisika dapat berjalan dengan aman dan menghasilkan data yang berkualitas. Geofisika tidak hanya digunakan dalam penelitian, tetapi juga ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama, eksplorasi tambang, yaitu emas, nikel, dan batu bara. Geofisika ini sangat membantu menemukan dan memetakan lokasi sumber daya mineral di bawah permukaan bumi. Yang kedua, penentuan lokasi sumber air. Digunakan untuk mencari sumber air tanah agar pengeboran sumur lebih tepat dan efektif. Yang ketiga, perencanaan fondasi bangunan dan jalan. Geofisika ini menilai kondisi tanah sehingga bangunan dan jalan kita bisa dibangun dengan aman dan stabil. Yang keempat, mitigasi bencana gempa dan longsor. Geofisika sangat membantu mempelajari struktur tanah dan potensi bahaya untuk mengurangi resiko bencana. Yang terakhir, monitoring gunung api aktif. Digunakan untuk memantau aktivitas gunung api sebagai peringatan dini terhadap kemungkinan erupsi. Geofisika ini memiliki kelebihan dan keterbatasan. Untuk kelebihan, yang pertama tidak merusak lingkungan. Metode geofisika umumnya tidak perlu penggalian besar sehingga dampak terhadap lingkungan sangat kecil. Yang kedua, cakupan area yang luas. Geofisika dapat menyelidiki wilayah yang luas dalam waktu relatif cepat. Yang ketiga, biasanya lebih murah dibanding pengeboran. Biaya survei geofisika biasanya lebih rendah daripada pengeboran langsung. Sedangkan keterbatasan, yang pertama, hasil bersifat interpretatif. Data geofisika perlu ditafsirkan sehingga hasilnya bisa berbeda tergantung analisis ahli. Yang kedua, membutuhkan data pendukung atau geologi. Hasil akan lebih akurat jika didukung oleh data geologi lain seperti pengeboran, pemetaan, dan lainnya. Yang terakhir, memerlukan keahlian khusus dalam pengolahan dan interpretasi. Pengolahan dan interpretasi data membutuhkan tenaga ahli yang terlatih. Geofisika merupakan ilmu yang sangat penting dalam memahami kondisi bawah permukaan bumi melalui pendekatan sifat fisik batuan dengan berbagai metode seperti seismik, gravitasi, magnetik, dan geolistrik. Geofisika berperan besar dalam eksplorasi sumber daya alam, perencanaan teknik, dan mitigasi bencana. Walaupun memiliki keterbatasan, geofisika menjadi metode yang sangat efektif dan efisien jika dikombinasikan dengan data pendukung lainnya.